Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Abdullah bin Mas'ud bagian 1. Orang pertama yang berani membaca Al-Quran dengan keras setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang suka membaca Al-Quran sesegar seperti baru turun, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abdin Muhammad Rasulullah. Saat itu ia adalah seorang anak kecil yang belum juga sampai pada usia balik. Ia tumbuh di sebuah lereng Mekah yang jauh dari keramaian manusia. Ia memiliki domba yang ia gembalakan milik salah seorang pembesar Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Muawiyah. Kebanyakan orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abdin. Nama sebenarnya adalah Abdullah. Nama ayahnya adalah Mas'ud. Bocah ini mendengar kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersinar di kalangan kaumnya. Namun ia tidak peduli dengan berita tersebut karena saat itu ia masih kecil dari satu sisi. Dan karena ia terisolir jauh dari masyarakat Mekah dari sisi yang lainnya juga. Ia terbiasa untuk keluar rumah pada pagi hari dengan mengembala domba milik Uqbah dan tidak kembali kecuali bila malam sudah tiba. Pada suatu hari, bocah yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini melihat ada dua orang pria dewasa yang sedang berjalan ke arahnya dari jauh. Keduanya melihat letih. Mereka amat kehausan sehingga kedua bibir dan tenggorokan mereka kering. Begitu keduanya berdiri di hadapan bocah ini, maka mereka mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Wahai Ananda, tolong peraskan susu domba-domba ini untuk menghilangkan rasa haus kami dan membasahi tenggorokan kami." Maka bocah tadi berkata, "Aku tidak akan melakukannya. Domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya dipercayakan untuk mengembalanya saja." Kedua pria tadi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh bocah ini. Dan nampak dari kedua wajah mereka bahwa mereka menerima apa yang dikatakannya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata ke bocah tadi, "Tunjukkan kepadaku seekor domba jantan." Maka bocah tersebut menunjukkan ke arah seekor domba kecil yang ada di dekatnya. Lalu pria tadi menghampiri dan menangkapnya. Ia memusap puting kambing dengan tangannya sambil membaca nama Allah. Bocah tadi melihat apa yang dilakukan pria ini dengan amat heran. Ia berkata dalam dirinya, "Bagaimana bisa seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu?" Akan tetapi puting susu kambing tadi mengelembung, dan lalu mulai keluarlah susu dengan begitu banyaknya. Lalu pria yang satunya lagi mengambil sebuah batu kering dari tanah. Kemudian batu tersebut ia isi dengan susu. Dan keduanya meminum dari batu tersebut. Lalu keduanya memberikan susu kepadaku untuk diminum. Dan aku hampir saja tidak mempercayai apa yang baru saja aku lihat. Begitu kami sudah merasa puas, pria yang mendapatkan berkah dan susu kambing tadi berkata, "Berhentilah." Maka berhentilah susu tersebut, sehingga puting kambing kembali seperti sedia kala. Pada saat itu, aku berkata kepada manusia yang penuh berkah tadi,
Ajarkan aku ucapan yang kau baca tadi. Ia menjawab, engkau adalah seorang bocah yang terpelajar. Peristiwa tersebut adalah awal dari kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena pria yang penuh berkah tadi tiada lain adalah Rasulullah SAW. Dan sahabat yang menyertai saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pada hari itu pergi menuju lereng-lereng Mekah karena menghindari penyiksaan yang akan ditujukan kepada mereka oleh suku Quraisy. Sebagaimana bocah tadi begitu mencintai Rasulullah SAW dan sahabatnya tadi, maka bocah tadi juga membuat Rasul dan sahabatnya merasa takjub. Sehingga keduanya memberikan amanat yang besar dan mengawasi perkembangan kebaikan pada dirinya. Tidak berselang lama sejak itu, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan masuk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk membantu beliau. Maka Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai pembantunya. Sejak saat itu, bocah yang beruntung ini berpindah jabatan dari tadinya sebagai pengembala domba dan kini menjadi seorang pembantu pemimpin seluruh makhluk dan umat. Abdullah bin Mas'ud terus mendampingi Rasulullah SAW seperti sebuah bayangan. Ia terus menemani Rasulullah SAW baik dalam kondisi menetap atau saat berpergian. Ia juga mendampingi Rasulullah SAW balik dalam rumah maupun di luar rumah. Dialah yang membangunkan Rasulullah SAW saat beliau tidur. Dia yang menutupi Rasul bila beliau sedang mandi. Dia yang memakaikan sandal bila Rasul hendak keluar dan melepaskannya lagi bila Rasul hendak masuk ke dalam rumah. Dia yang membawa tongkat dan siwak Rasul. Dan dialah yang masuk ke dalam kamar Rasulullah bila beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya kapan saja ia berkehendak. Dan Rasulullah SAW membiarkan Abdullah mengetahui rahasia beliau tanpa pernah merasa resah. Sehingga ia dikenal dengan sebutan penjaga rahasia Rasulullah SAW. Sangat menakjubkan. Abdullah bin Mas'ud dibina di rumah Rasulullah SAW, sehingga ia dapat menyerap petunjuk yang diberikan Rasul dan berakhlak seperti akhlak beliau. Ia mengikuti jejak Rasul dalam setiap gerak-geriknya, sehingga ada yang mengatakan, dia adalah manusia yang paling dekat kepada Rasul dan menerima petunjuk dan akhlaknya. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW, sehingga ia menjadi sahabat yang paling paham akan bacaan Al-Quran, yang paling mengerti akan maknanya, yang paling tahu akan syariat Allah. Tidak ada kisah yang paling menakjubkan hal ini, kecuali cerita seorang pria yang datang kepada Umar bin Khattab saat ia sedang wukuf di Arafah. Maka pria ini berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku dari Kufah. Di sana ada seorang pria yang mendektekan mushaf Al-Quran dari luar kepalanya." Maka Umar langsung marah dan begitu kerasnya. Jarang Umar marah seperti ini. Ia langsung naik pitam, sehingga seolah-olah ia membesar memenuhi ruas badan tunggangannya. Ia berkata, "Celaka kamu, siapakah dia?" Pria tadi menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Amarah Umar langsung meringsut dan ia kembali lagi dalam kondisi semula. Lalu ia berujar,
Celaka kami yang masih tersisa yang lebih berakhlak dalam urusan ini selain beliau. Aku akan bercerita kepadamu akan hal itu. Dan sekian dulu ya teman-teman, kisah Abdullah bin Mas'ud bagian 1. Tunggu di bagian-bagian lainnya ya. Assalamualaikum.